Langsung kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi 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 Om. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL, yaitu Bapak Suherman Eskom Mkom, yang saat ini beliau sedang menjalankan ibadah umroh. Kita doakan sama-sama semoga beliau berkah dalam menjalankan ibadah umrohnya, dan semoga perjalanan balik ke Cikarang berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan Pratama dari kelas TI 232, Program Studi Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa, akan menyampaikan tugas yang telah disampaikan oleh Pak Suherman. Oke, tadi opening kita sudah buka. Sekarang kita lanjut ke tugasnya yang sudah saya buatkan. Untuk soalnya, seperti yang sudah saya katakan, ini adalah soal yang sudah diamanahkan oleh Pak Suherman. Soalnya adalah, buatlah flowchart diagram konteks atau konteks, lupa saya, diagram zero normalisasi kamus data yang judulnya sudah ditentukan masing-masing. Nah, ini judulnya itu sudah saya buatkan. Jadi kita lanjut ke jawabannya aja. Untuk menyelesaikan, maksud kami, tugas dari Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL dengan judul yang sudah ditentukan, berikut ini adalah penjelasan lengkap serta struktur hasil yang mencakup flowchart, diagram konteks, diagram zero, dan normalisasi kamus data. Kita yang ke pertama dulu, yaitu flowchart. Definisi: flowchart adalah diagram yang mempresentasikan alur proses atau langkah-langkah dalam sistem yang dirancang secara terstruktur menggunakan simbol-simbol standar. Tujuannya maksud kami, untuk menyelesaikan proses bisnis atau sistem sehingga lebih mudah dipahami. Langkah-langkah untuk membuat flowchart yaitu: yang pertama, ada identifikasi proses utama yang ada di dalam sistem. Yang kedua, tentukan input dan output dari setiap proses. Yang ketiga, gunakan simbol standar, misalkan oval untuk awal dan akhir, persegi panjang untuk proses, dan belak ketupat untuk keputusan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Alhamdulillah. Mohon maaf teman-teman, ada kesalahan teknis kembali lagi dan terjadi lagi. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, di mana ada contoh flowchart. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya tema yang telah saya ambil adalah virtual learning class atau belajar kelas virtual. Contoh flowchart:
Sistem untuk aplikasi virtual learning class ini dengan langkah-langkah utamanya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada mulai. Yang kedua, login pengguna. Yang ketiga, pemilihan kelas. Yang keempat, melihat materi pembelajaran dan tugas-tugas yang telah diberikan. Yang kelima adalah selesai atau penutup. Lanjut kita ke bagian berikutnya, yaitu diagram konteks. Nah, apa yang dimaksud dengan diagram konteks dalam pengertiannya? Diagram konteks ini adalah representasi visual yang menggambarkan sistem secara keseluruhan, menunjukkan entitas luar atau eksternal yang berinteraksi dengan sistem. Nah, di sini ada komponen-komponen utamanya. Komponen utama ini mencakup sebagai berikut. Yang pertama, sistem utama. Ya, istilahnya ini digambarkan sebagai lingkaran. Yang kedua, ada entitas eksternal. Misalnya, pengguna dan admin. Yang ketiga, aliran data antara entitas eksternal dan sistem utama. Contoh diagram konteks. Balik lagi ke judul utamanya, yaitu aplikasi virtual learning class, atau istilahnya adalah aplikasi kelas belajar virtual. Contoh dari diagram konteks ini mencakup beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada entitas eksternal, dimulai dari mahasiswa dan admin. Yang kedua, aliran data yang mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada mahasiswa mengakses kelas online sama dengan sistem akan memberikan data, materi, dan tugas-tugasnya. Misalkan ini kayak e-kampus lah. Contoh, misalkan mahasiswa mengakses e-kampus, kemudian juga mengakses materi dan tugas-tugasnya yang telah diberikan kepada dosen. Yang kedua, admin akan mengelola data kelas dan materi, sama dengan sistem akan memperbarui database. Nah, balik lagi ke yang pertama. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, admin ini, dosen, maksud kami, akan mengelola data kelas sesuai dengan materi dan tugasnya. Sekalian, mahasiswanya sudah mengumpulkan tugasnya atau belum. Paling penjelasannya tidak terlalu panjang-panjang ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu diagram zero. Nah, apa yang dimaksud dengan diagram zero ini, teman-teman semuanya? Definisi atau pengertian dari diagram zero. Diagram zero adalah elaborasi lebih lanjut dari diagram konteks, membaca sistem utama menjadi subproses yang lebih detail. Nah, di sini ada komponen utamanya. Komponen utamanya ini mencakup beberapa hal, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, subproses utama dalam sistem atau ditampilkan dalam lingkaran. Yang kedua, ada aliran data antar subproses dan dengan entitas eksternal. Yang ketiga, ada data storage atau penyimpanan data.
ke judul yang awal adalah aplikasi virtual learning class, di mana aplikasi kelas belajar virtual. Nah, di sini ada contoh diagram zero. Ada beberapa konteks yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu ada subproses, ada beberapa hal nih, yaitu verifikasi login. Ya, misalkan email Anda, misalkan email tambah Anda, email kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua ada pemilihan kelas. Ya, udah tau lah penjelasannya itu seperti yang di awal sebelumnya. Yang ketiga, pengambilan materi. Sama seperti yang dijelaskan sebelumnya. Yang keempat, penyimpanan progres pelajar. Nah, ini yang nomor 4 ini menjadi yang penting. Kenapa bisa dibilang penting? Karena progres belajar ini akan menentukan keberhasilan mahasiswa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Data store. Data store. Sorry ada gangguan dikit. Database pengguna database kelas. Database ini mencakup beberapa kelas, misalkan dari TI23, A1, A2, A3, dan seterusnya. Itu akan disimpan datanya dalam data store. Begitu jadinya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu normalisasi kamus data. Nah, di sini apa ini maksud dengan normalisasi kamus data? Seperti yang sudah saya sampaikan dari kok agak lupa ya. Nah, lanjut ke definisinya. Definisi maksud kami dari normalisasi kamus data. Normalisasi adalah proses mengorganisasi data dalam database untuk mengurangi duplikat istilahnya, dan meningkatkan integritas data. Kamus data adalah daftar yang mendeskripsikan elemen dua dalam sistem. Nah, di sini ada langkah-langkah normalisasi. Yang pertama itu normalisasi 1NF atau first normal form, yaitu hilangkan atribut berulang. Yang kedua, normalisasi 2NF atau second normal form, yaitu hilangkan dependensi parsial. Yang ketiga, ada normalisasi 3NF atau third normal form, yaitu hilangkan dependensi transit. Alhamdulillah. Nah, ini contoh normalisasi. Di sini ada atribut sama deskripsi. Untuk penjelasan bisa teman-teman baca sendiri. Ada user underscore ID, deskripsi penjelasannya ID untuk pengguna, user underscore name untuk nama pengguna, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang hasil normalisasi. Dari sekian banyak yang telah saya jelaskan kepada teman-teman semuanya,
Hasil normalisasi kamus data ini mencakup beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1NF, yaitu data disusun dalam tabel tanpa nilai berulang. Yang kedua, ada 2NF, yaitu tabel dipecah agar setiap atribut hanya bergantung pada primary key. Yang ketiga, ada 3NF, yaitu dependency transitif dihilangkan. Setiap tabel memiliki hubungan secara langsung. Nah, di sini ada penjelasan tentang hasil strukturnya. Yang pertama itu ada flowchart. Flowchart di sini adalah menampilkan alur kerja dari sistem yang dirancang. Yang kedua, ada diagram konteks, yaitu menggambarkan hubungan sistem dengan entitas eksternal. Yang ketiga, ada diagram zero, yaitu mendetailkan proses utama dalam sistem. Yang terakhir ada normalisasi kamus data, yaitu menjadikan data lebih efisien dan terstruktur di dalam database. Nah, ini adalah hasil struktur visual. Tidak banyak yang saya jelaskan, mungkin presentasi ini akan saya tutup. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan presentasi dari tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak atau RPL ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.